Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Ilma Ayus Meningtyas, NIM 222211101130, mahasiswa program studi profesi apoteker Fakultas Farmasi Universitas Jember akan mempresentasikan hasil kuliah tamu farmasi industri. Salah satu instrumen yang digunakan untuk penetapan kadar pada monografi farmakope Indonesia yaitu instrumen HPLC atau kromatografi cair kinerja tinggi. Pada sistem HPLC ini ada dua sistem yaitu isokratik dan gradien. Sistem isokratik yaitu komposisi fase gerak HPLC atau KCKT tidak mengalami perubahan sepanjang waktu. Sedangkan untuk sistem gradien, yaitu komposisi fase gerak pada HPLC atau KCKT ini dapat berubah seiring berjalannya waktu. Misalnya, tiap 5 menit itu fase geraknya berubah atau tiap 10 menit. Tujuan dari adjustment yaitu yang pertama, menerima kriteria uji kesesuaian sistem, yang kedua, ketersediaan kolom. Selanjutnya, kriteria penerimaan dinyatakan sebagai K, yaitu persentase bobot bahan aktif terlarut terhadap bobot label. Umumnya dalam rentang 75–80%. Kriteria penerimaan IR. Tahap S1, jumlah sampel 6, kriteria penerimaan tiap unit lebih dari sama dengan Q plus 5%. Tahap S2, jumlah sampel 6, kriteria penerimaan rata-rata 12 unit, S1 ditambah S2 lebih dari sama dengan Q, dan tidak ada unit kurang dari Q dikurangi 15%. Tahap S3, jumlah sampel 12, kriteria penerimaan rata-rata 24 unit, S1 ditambah S2 ditambah S3 lebih dari sama dengan Q, tidak lebih dari 2 unit, kurang dari Q dikurangi 15%, dan tidak ada unit kurang dari Q dikurangi 25%. Selanjutnya, kriteria penerimaan polet. Tahap S1, jumlah sampel 6, kriteria penerimaan rata-rata jumlah terlarut lebih dari sama dengan Q plus 10%. Tahap S2, jumlah sampel 6, rata-rata jumlah terlarut S1 ditambah S2 lebih dari Q plus 5%. Tahap S3, jumlah sampel 12, kriteria penerimaan rata-rata jumlah terlarut S1 ditambah S2 ditambah S3 lebih dari Q. Selanjutnya, transfer metode analisa. Ada 4, yaitu comparative testing, yang kedua co-validation, yang ketiga revalidasi, yang keempat transfer waiver. Yang pertama, comparative testing merupakan metode yang paling sering digunakan. Kemudian comparative testing ini digunakan untuk metode yang telah tervalidasi. Kemudian sampel dianalisis oleh sending unit atau analytical development dan receive unit atau pihak quality control. Pada comparative testing ini, analytical development dan QC melakukan pengujian dan hasilnya dibandingkan secara statistik sama atau tidak. Kemudian co-validation.
Analytical Development, dan QC melakukan validasi bersama. Pihak Analytical Development dan QC ini bisa melakukan validasi dari awal sampai akhir maupun tahap yang sebagian. Kemudian co-validation ini digunakan pada metode yang belum tervalidasi. Kemudian yang ketiga, revalidasi. Reserve unit atau pihak quality control melakukan pengulangan validasi. Dan revalidasi ini tidak bisa menjamin ekivalensi hasil dari sending unit atau analytical development dan reserve unit atau pihak quality control. Kemudian transfer waiver digunakan untuk produk existing, kemudian prosedur analisa yang telah dilakukan, kemudian personel sending unit atau analytical development pindah ke reserve unit atau QC. Kemudian uji stabilitas. Prinsip uji stabilitas yaitu menjamin stabilitas produk, menjaga spesifikasi produk, kemudian dikemas dengan bahan tertentu, kemudian disimpan pada kondisi yang telah ditetapkan pada periode waktu tertentu. Tujuan dari uji stabilitas yang pertama yaitu pengembangan untuk membandingkan formula, proses, dan bahan kemas. Kemudian tujuan yang kedua yaitu registrasi. Laporan uji stabilitas ini merupakan dokumentasi yang dibutuhkan untuk proses registrasi produk. Kemudian tujuan yang ketiga yaitu post-market, berguna untuk melindungi dari klaim. Kemudian jenis uji stabilitas yaitu stabilitas dipercepat, stabilitas jangka panjang, in-use stability, dan stress testing. Kemudian desain uji stabilitas yang pertama kondisi penyimpanan pada RH berapa dan suhu berapa. Kemudian desain uji stabilitas yang kedua yaitu parameter uji terkait sifat fisika, kimia maupun biologi. Desain uji stabilitas yang ketiga yaitu terkait spesifikasi. Desain uji stabilitas yang keempat berkaitan dengan pemilihan batch, meliputi skala kecil atau skala besar atau skala pilot. Kemudian desain uji stabilitas berikutnya yaitu waktu pengujian. Diperlukan waktu berapa lama. Kondisi penyimpanan. Di Indonesia ini terletak di zona 4B. Untuk long term, suhunya 30 derajat Celcius dengan RH 75%. Acuannya yaitu studi preformulasi dan produk komparator. Sediaan disimpan di climatic chamber. Kemudian pemilihan batch, proses, formula, dan kemasan sama dengan produk komersial. Untuk jumlah batch, pada sediaan lepas cepat dengan zat aktif stabil dibutuhkan 2 batch. Pada sediaan lepas lambat atau termodifikasi dengan zat aktif tidak stabil dibutuhkan 3 batch. Untuk waktu pengujian, interval waktu pengujian pada tahun pertama yaitu tiap 3 bulan, pada tahun kedua tiap 6 bulan, pada tahun ketiga dan seterusnya tahunan. Untuk acuannya, studi preformulasi dan produk komparator. Untuk parameter dan spesifikasi pengujian tidak harus sama dengan parameter dan spesifikasi pengujian produk jadi. Kemudian perlu justifikasi penetapan parameter, spesifikasi, dan interval pengujian. In-use stability merupakan stabilitas yang dilakukan pada produk yang telah dibuka dan tidak langsung habis.
Kemudian dibutuhkan jumlah batch-nya 2. Minimal interval pengujian pada awal yaitu 2 batch dan pada akhir yaitu 1 batch. Kemudian stress testing umumnya dilakukan pada waktu pengembangan, kemudian pada kondisi ekstrim. Contoh dari stress testing yaitu Bristow testing dan photo stability testing. Selanjutnya, uji bioavailabilitas dan bioequivalensi berkaitan dengan equivalensi farmaseutik atau alternatif farmaseutik. Bioequivalensi ini dilakukan pada pemberian dengan dosis molar yang sama. Bioequivalensi ini menghasilkan bioavailabilitas yang sebanding dengan efek yang sama. Kemudian bioavailabilitas berkaitan dengan kecepatan dan jumlah bahan aktif atau senyawa aktif, kemudian terserap dari produk obat dan tersedia di tempat kerjanya. Selanjutnya, uji ekivalensi ini berkaitan pada obat komparator dan obat kopi. Kemudian meliputi juga uji in vivo dan in vitro. Untuk uji in vivo yaitu uji bioekivalensi berkaitan dengan uji farmakokinetik, uji farmakodinamik, dan uji klinik. Untuk uji in vitro berkaitan dengan uji disolusi terbanding atau biowafer sehingga diperoleh data BCS. Untuk uji farmakokinetik ini berkaitan dengan ADME, yaitu absorpsi, distribusi, metabolisme, dan eliminasi, atau bagaimana tubuh dapat mempengaruhi perjalanan obat di dalam tubuh. Kemudian untuk uji farmakodinamik berkaitan dengan bagaimana obat dapat memberikan pengaruh terhadap tubuh. Selanjutnya, biowafer berdasarkan potensi. Untuk kriterianya, bentuk sediaan sama, tetapi dalam potensi yang berbeda. Kemudian produsen dan tempat produksinya sama. Kemudian proporsi zat aktif dan eksipiennya sama. Untuk zat aktif yang sangat poten, jenis dan jumlah eksipiennya sama. Kemudian pengisi dapat dikurangi. Jenis dan jumlah eksipien lain persis sama. Selanjutnya, tahap pelaksanaan uji bioekivalensi. Yang pertama yaitu pembuatan protokol, kemudian protokol tersebut dikirimkan ke BPOM dan Komisi Etik. Apabila telah disetujui, maka pihak Central Lab Uji Bioekivalen akan melakukan pemilihan sukarelawan. Kemudian dilakukan pemberian obat dan pengambilan sampel. Pengambilan sampel darah ini dilakukan secara periodik. Kemudian hasil analisa itu tidak diketahui darah siapa, kemudian obat yang diminum ini obat uji atau obat komparator ataupun dari obat mana. Kemudian dilakukan kode breaking yang bertujuan untuk mengetahui darah tersebut miliknya siapa, kemudian obat yang diminum ini dari produk siapa, seperti itu. Kemudian dilakukan pengujian statistik untuk menghitung apakah telah memenuhi kriteria bioekivalen atau tidak. Selanjutnya dibuat laporan karena laporan uji bioekivalen ini dibutuhkan untuk dokumentasi dalam proses registrasi. Selanjutnya, kriteria bioekivalen ada 2 parameter yaitu AUC 0 sampai T dan Cmax. Dinyatakan bioekivalen apabila rasio nilai rata-rata geometrik AUCT per AUCR dan Cmax T per Cmax R sama dengan 1,00. Kemudian 90% confidence interval sama dengan 80 sampai 125%.
obat uji diproduksi pada fasilitas DPOB sama dengan batch uji di solusi terbanding, kemudian identik dengan produk komersial, besar batch sama dengan 1/10 skala produksi atau 100.000 unit terbesar. Kemudian obat komparator, pemilihan batch sangat penting atau sebagai acuan. Kemudian sama dengan batch uji di solusi terbanding, untuk perbedaan kadar kurang dari 5%. Kriterianya memiliki izin edar di Indonesia. Apabila tidak memiliki izin edar, obat komparator harus terdaftar di ICH dan negara asosiasinya. Kemudian obat kopi yang terbukti bioekivalen dengan obat inovator, kemudian juga termasuk dalam daftar prekualifikasi WHO. Selanjutnya uji di solusi terbanding. Berkaitan dengan pendekatan uji bioequivalensi, media disolusi paling menggambarkan kondisi in vitro dengan pH 1,2, 4,5, 6,8. Surfaktan 1%, kemudian biorelevan medium. Untuk parameternya yaitu F2. Kemudian aturan perhitungan F2, yang pertama minimal 3 titik sampling, tidak termasuk menit ke 0. Kemudian yang kedua minimal 12 unit untuk setiap obat, baik obat uji maupun obat komparator. Yang ketiga, titik sampling kedua obat harus sama dan ada menit ke-15. Jika 15 menit persen terlarut kedua obat lebih dari 85% atau dinyatakan disolusi obat tersebut sangat cepat, sehingga tidak perlu melakukan perhitungan F2. Aturan yang kelima, tidak lebih dari satu nilai rataan dari tiap titik sampling, lebih dari 85% untuk tiap obat. Aturan yang keenam, titik sampling dengan persen terlarut lebih dari 85% yang kedua dan seterusnya tidak diikutkan. Sekian presentasi hasil kuliah tamu farmasi industri yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.